Gencatan senjata, gencatan senjata, gencatan senjata. Kayaknya kita dengar terus ya seruan gencatan senjata di Israel Palestina. Tapi bisa terjadi nggak sih gencatan senjata itu? Yuk, luruskan. Teman-teman udah paham belum apa itu gencatan senjata? Gencatan senjata adalah penghentian kekerasan senjata secara total oleh pihak-pihak yang bertikai. Gencatan senjata itu nggak bisa dipaksakan. Tiap situasi dan kondisi perang punya penanda sendiri kapan gencatan senjata itu bisa dilaksanakan dan kapan juga nggak bisa. Gencatan senjata hanya bisa terjadi kalau ada 3 kondisi. Pertama, lawannya jelas, biasanya government to government, alias tentaranya itu dari kedua belah pihak memang diutus oleh negara masing-masing. Nah, kalau kasusnya seperti Israel dan Hamas, Hamas ini kan dianggap sebagai kelompok yang tidak merepresentasikan Palestina. Jadi susah lah ya, pihak Israel akan merasa kehilangan muka kalau dia berhenti menyerang. Yang kedua, kalau taruhan nyawanya sama-sama tinggi untuk kedua belah pihak. Ya bukan cuma nyawa ya, tapi juga biaya-biaya perang yang lainnya. Kalau satu pihak masih merasa di atas angin, sudah tinggal sedikit lagi mereka akan dideklarasikan sebagai pemenang atau dianggap sebagai pemenang lah ya. Maka gencatan senjata jadi sulit kan untuk terjadi. Yang ketiga, kalau sudah tidak ada pihak eksternal alias pihak ketiga yang mendukung, menonton, menyemangati perang tersebut. Jadi memang ironis ya, ternyata pemimpin negara itu juga berharap saat mereka beraksi dalam perang ditonton juga. Nah, saat ini Amerika Serikat posisinya masih terus mengompori Israel. Nah, gimana mau stop si Israelnya? Jadi, gencatan senjata itu bukan semata-mata prasyarat untuk perdamaian. Perlu ada kondisi minimal yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke tahapan gencatan senjata. Dalam konteks Israel dan Hamas, saya lihat sih belum ada konteks tersebut. Dan pertanyaannya mungkin, apakah kebutuhan soal kemanusiaan atau panggilan dari masyarakat sipil yang sudah mengalami begitu banyak kematian bisa menjadi alasan untuk gencatan senjata? Bisa sih, asal ada yang menegakkan. Nah, problemnya dua pihak yang selama ini diharapkan bisa menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan itu sama-sama lagi nggak niat. Yang pertama Amerika Serikat. Amerika Serikat kan malah getol banget ya melemahkan Palestina. Kita lihat Amerika sudah melemahkan PLO, UNRWA, juga memberikan proposal Deal of the Century tahun 2020. Si Abrahamic Accords itu loh yang cenderung menguntungkan Israel. Karena pemukiman yang ditempati Israel di tepi barat sekarang jadi resmi diakui. Kemudian Yerusalem sudah dijadikan ibu kota Israel tahun 2017. Pihak yang kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cuman masalahnya PBB ini juga lemah banget. Waktu Trump berkuasa di jilid 1, Amerika Serikat mengurangi secara signifikan dana untuk kegiatan-kegiatan PBB. Selain itu, segala upaya PBB untuk memperkarakan Israel di Dewan Keamanan PBB, juga di Dewan HAM, itu diveto terus, sampai 49 resolusi loh yang diveto. Jadi, sedih sih bilangnya, gencatan senjata itu sepertinya masih sulit dicapai antara Israel dengan Hamas. Itu POV saya. Apa POV kamu? Ketik ya di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih loh sudah nonton sampai full. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Bye. Nantikan episode berikutnya Jumat depan.